Seekor panda bernama Pau baru saja mimpi bertarung dengan 5 kesatria lainnya untuk menjaga perdamaian. Get up! Pau yang baru bangun kemudian pergi ke restoran mie ayahnya. Selagi membantu ayahnya, Pau berbohong dengan berkata dia semalam bermimpi tentang mie. Jelas ayahnya girang karena menganggap ini adalah tanda kesiapan anaknya untuk meneruskan restoran dia. My son finally having the noodle dream. Beralih ke tempat lain, seekor hamster bernama Master Shifu sedang melatih 5 muridnya untuk menjadi kesatria kungfu. Yang mana kelima murid itu adalah monkey, bangau, viper, mantis, dan tigris. Selesai berlatih, Bangau mengatakan jika guru Oogway ingin bertemu dengan Shifu. Oogway sendiri adalah seekor kura-kura yang menjadi petua di kungfu. Beliau bahkan memiliki kemampuan untuk melihat masa depan, yang mana di pertemuannya dengan Shifu muridnya kali ini dia memberi firasat bahwa Tai Long akan keluar dari penjara. Tai Long sendiri adalah kesatria pertama yang bisa menguasai ribuan naskah kungfu. Namun dengan kekuatan yang dimilikinya, Tai Long yang tak pernah merasa puas berubah menjadi jahat. Merasa tak percaya, Shifu menyuruh Zeng anak buahnya untuk memperketat penjagaan di penjara. Oogway lalu berkata bahwa satu-satunya cara untuk melawan Tai Long adalah dengan menemukan kesatria naga atau Dragon Warrior. The answer becomes clear. Kembali ke restoran, Pau tampak terlihat sedang melayani pelanggan. Kemudian dia yang melihat poster perekrutan kungfu dipasang di dinding restoran merasa histeris. Sebagai fans berat kungfu, Pau menyuruh para customernya pergi ke istana giok dan memakan mie-nya di sana. Nah, namun Pau yang akan ikut pergi dicegah ayahnya. Layaknya lulusan S3 marketing, si ayah yang tahu ini adalah jalan ninja untuk meraup keuntungan besar menyuruh anaknya agar berjualan di sana. Tak bisa menolak, Pau pun mengiyakan. Dan singkatnya sampailah dia di tempat yang sudah sangat dekat dengan istana giok. Terlihat Pau meninggalkan gerobak mie ayahnya karena merasa kesulitan saat membawanya naik ke atas. Sebagai fans fanatik, Pau langsung bergegas ke tempat masuk. Namun sayang, dia terlambat karena gerbang istana sudah ditutup. Pau tak mau tinggal diam. Dia mencoba dengan segala cara agar bisa melihat pertandingan itu. Kemudian dia yang sangat ingin melihat siapa pemenangnya mengambil tambang dan mengaitkannya di pohon. Kemudian Pau berusaha memantulkan tubuhnya, namun dia malah jatuh ke tempat petasan. Pau mencoba dengan cara lain. Dia memodif kursi dengan beberapa petasan sehingga saat Pau menaiki kursi tersebut, Pau bisa terbang dan masuk ke dalam istana. Kebetulan di dalam istana, Oogway sedang memilih siapa yang akan menjadi Dragon Warrior. Dan landingnya Pony juga secara tidak sengaja jatuh tepat di depan Oogway. Karena jari Oogway menunjuk Pau, Tigris bertanya, "Bukannya ke aku?" Namun Oogway menjawab tidak. Dan secara resmi walaupun beberapa kesatria di sana merasa syok, Pau akhirnya dinyatakan sebagai Dragon Warrior. Lalu Shifu mencoba komplain kepada Oogway, dan Oogway mengatakan bahwa semua ini tidak ada yang kebetulan. Setelah itu, 5 kesatria murid Shifu meminta maaf kepada gurunya karena tak berhasil memenangkan pertandingan ini. Tapi Shifu malah menjawab, dia yang seharusnya minta maaf jika besok dirinya tak berhasil membuat Pau pergi dari sini. Di lain tempat sampailah Zeng anak buah Shifu di penjara. Di sana para badak yang merupakan penjaga penjara merasa tersinggung dengan surat perintah yang dibuat Shifu karena merasa diremehkan. Si penjaga kemudian membawa Zeng masuk untuk melihat keamanan di dalam. Penjaga juga yakin jika Tai Long tak akan bisa kabur dari sini. Soalnya nih dari segi keamanan setiap pintu di sana telah dijaga oleh 1000 penjaga. Behold Tai Long. Setelah sampai, penjaga membuktikan kepada Zeng bahwa Tai Long benar-benar sudah tak berdaya dengan menginjak ekornya. Dan betul, Tai Long tak beraksi sama sekali saat ekornya diinjak. Zeng yang percaya kemudian diantar keluar lagi oleh penjaga.
Namun nih, Zheng tak sadar telah menjatuhkan satu helai bulunya dan itu membuat Tai Long membuka matanya. Po yang kini menjadi kesatria naga dibawa ke kastilnya. Di sana Po bertemu dengan Shifu yang membody shaminginya dengan mengatakan bahwa dia bau dan tubuhnya yang penuh lemak tak akan bisa membuatnya menjadi Dragon Warrior. Kemudian Po dibawa Shifu ke tempat pelatihan para kesatria. Nampak bangau, tigris, mantis, viper, dan monkey sedang berlatih dan kelihatannya cukup mahir. Kelihatan Po yang cukup ketakutan minta diturunkan level latihannya ke newbie oleh Shifu. Dan Shifu kemudian memberi tugas Po untuk memukul sebuah boneka. Dan ketika Po melakukannya, dia terpental dan masuk ke arena pelatihan. How's that? Karena dia tak bisa melewati rintangan dengan baik, akhirnya dia babak belur. Selesai latihan, para kesatria yang on the way pulang merasa kecewa dengan keputusan Oogway yang memilih Po. Di asrama, Po tak sengaja masuk ke kamar bangau. Setelah dia sedikit berbincang, Po lalu keluar dan kembali mencari tempat tidurnya. Dia yang baru keluar kemudian bertemu dengan tigris. Dan si harimau mengatakan bahwa Po tak layak berada di sini. Merasa galau, Po pun healing di atas bukit. Tak lama Oogway datang dan Po akhirnya curhat kepadanya. Oogway mengatakan Po tak harus menyesal dengan langkah yang dipilihnya sekarang, karena kemarin adalah sejarah, sedangkan besok adalah misteri. Di penjara, Tai Long berhasil melepaskan diri menggunakan bulu Zhang. Hanya melepaskan diri, setelah dia melawan ribuan penjaga, dia juga berhasil keluar. Sebelum pergi, Tai Long menyuruh Zheng untuk menyampaikan pesan kepada Shifu kalau dia sudah bebas. The real Dragon Warrior is coming home. Paginya, Shifu pergi ke asrama dan mendapati 5 kesatria sudah standby untuk berlatih. Sedangkan Po tak kelihatan batang hidungnya. Merasa Po sudah pergi, Shifu yang lumayan bahagia membawa 5 muridnya ke kuil. Namun saat mereka membuka pintu kuil, ternyata Po ada di sana. Shifu kemudian membuka pelatihan untuk Po, dan Po sepertinya sedang dibuat babak belur oleh 5 kesatria karena dia tak bisa melawan. Namun sisi positifnya, dia tak mau menyerah. Hingga akhirnya Shifu yang geram mencoba melawan Po. Seketika Po langsung tak berdaya, bahkan puncaknya dia terhempas keluar istana. Malamnya terlihat Po sedang diobati oleh Mantis dan Viper. Karena hubungan Po menjadi semakin dekat dengan mereka, Viper akhirnya sedikit membuka kedok dari Sufi yang sebenarnya tidak jahat. Namun nih, saat Viper akan bercerita, Tigris tiba-tiba datang dan meneruskan ucapan Viper. Tigris mengatakan, dulu sebelum ada Tai Long, Shifu tak seperti ini. Tai Long itu siapa sih? Apa hubungannya sama Shifu? Jadi gini lur, Tai Long adalah murid pertamanya Shifu dan Shifu menemukannya di saat dia masih bayi. Dia membesarkan Tai Long seperti anaknya sendiri dan Tai Long juga dilatih oleh Shifu sampai dia menjadi kuat. Shifu beranggapan bahwa kelak Tai Long akan menjadi Dragon Warrior. Namun Oogway tak menyetujui karena dia melihat sisi jahat dari Tai Long. Merasa kecewa dengan ucapan Oogway, Tai Long pun akhirnya pergi. Kemudian tiba-tiba datang dengan memaksa agar dia mendapatkan gulungan Dragon Warrior yang memiliki kekuatan super. Saat itu Shifu mencoba menghentikannya, namun dia tak mampu hingga Oogway harus ikut turun tangan. Akibat kejadian ini, Tai Long dipenjara dan semenjak kejadian itu pula, Shifu menjadi tak pernah tersenyum. Masih di dalam istana, Shifu yang sedang bersemedi didatangi Zhang yang menyampaikan pesan dari Tai Long.
Mendengar kabar ini, no basa-basi, Shifu segera menyampaikannya kepada Oogway. Shifu lagi-lagi komplain kepada Oogway karena dia telah memilih Po sebagai Dragon Warrior. Namun Oogway menjawab jika di dunia ini tak ada yang kebetulan. Dia kemudian menasihati Shifu agar percaya pada takdir dan proses. Selanjutnya sambil memberikan tongkatnya, Oogway berkata bahwa Shifu harus melanjutkan perjalanan tanpa dia. Setelah itu guru Shifu berjalan pergi dari dunia ini atau dalam kata lain meninggal. Sementara di asrama, Po sedang memasak mie untuk 5 temannya. Terlihat semuanya mengatakan enak kecuali Tigris. And the energy of the universe. Kemudian saat mereka sedang bercanda, Shifu dengan muka sepanengnya datang dan mengatakan bahwa Tai Long telah berhasil kabur dari penjara. Dan saat mengetahui bahwa Oogway telah meninggal, Tigris meminta izin kepada Shifu agar diperbolehkan melawan Tai Long. Namun Shifu melarangnya karena Oogway telah percaya bahwa Po lah yang bisa mengalahkan dia. Spontan Po yang mendengar merasa ketakutan dan lari terbirit-birit. Dia kemudian dicegat oleh Shifu dan Shifu berkata Po tak boleh kabur. Sementara Tigris yang melihat ketidaksiapan Po pergi menemui Tai Long. Kemudian 4 temannya juga ikut gabung dengannya untuk melawan Tai Long. Paginya, Shifu yang pergi ke kuil tak mendapati satupun muridnya yang ada di sana. Kemudian dia yang pergi ke dapur sempat syok melihat Po yang telah menghabiskan semua makanan di sana. Melihat kerusakan kayu-kayu di sana, Shifu menjadi percaya bahwa Po memiliki kekuatan yang sebenarnya bisa diasah. Dia lalu mengetes panda yang sedang kelaparan itu dengan berkata bahwa di dapur bagian atas ada makanan yang sangat enak. Dan lihat, Po dapat meraih makanan itu dengan split dan kuda-kuda sempurna. Melihat itu, Shifu memiliki ide untuk melatih Po dengan membawanya ke atas gunung. Singkatnya, saat sampai Po merasa sangat kecapean, namun seketika rasa capeknya menghilang ketika Shifu berkata ini adalah tempatnya para kungfu dan sekarang dia bersedia untuk melatih Po. Hari itu Po dilatih kefokusannya, setelah itu dilanjut kekuatannya, gesitnya, dan lain-lain. Pokoknya sampai malam hingga pagi lagi, Po tetap terus berlatih. Hari kedua, Po dilatih kecepatannya dengan menangkap bakpao yang Shifu berikan. Terlihat Po sangat noob sekali, namun lama-kelamaan dia yang tak kunjung menyerah akhirnya berhasil juga mengambil 1 bakpao dari Shifu. Sementara di tempat lain, 5 kesatria telah berhasil menemukan Tai Long dan pertarungan antara mereka pun berlangsung. Pertarungan mereka terlihat sangat menegangkan, namun pada akhirnya 5 kesatria itu dapat ditaklukkan oleh Tai Long. Di istana, Po dan Shifu yang melihat 5 kesatria pulang dengan sisa tenaganya merasa panik. Shifu kemudian memberi pertolongan pertama kepada mereka dengan membenarkan titik saraf yang telah dilumpuhkan oleh Tai Long. Melihat temannya bernasib seperti itu, Po menjadi gelisah dan minder. Namun Shifu mencoba menyemangatinya dan memberikan gulungan Dragon Warrior yang katanya nih di dalamnya memiliki kekuatan super. Po begitu semangat membuka gulungan tersebut. Namun setelah berhasil kebuka, Po sangat syok karena tak ada tulisan apapun di dalamnya. Shifu juga merasa bingung karena hal tersebut. Hingga akhirnya 6 kesatria yang sedang lumayan kecewa itu diberi tugas oleh Shifu untuk mengevakuasi warga. Sementara Shifu sendiri yang nantinya akan melawan Tai Long. Po yang takut semua warga akan celaka menyisihkan waktu untuk bertemu ayahnya dan sedikit ngobrol. Dalam obrolannya si ayah berkata kali ini dia akan memberikan resep rahasia minyak kepada Po. Jelas Po yang dari tadi murung menjadi lebih kelihatan bahagia dan bersemangat lagi. Namun ketika Po sedang menunggu jawaban dari si ayah,
Ayahnya malah mengatakan bahwa sebenarnya dia tidak memiliki resep rahasia. Si ayah kemudian bilang untuk menjadikannya spesial, maka Po harus menganggap mie itu spesial. Udah, itu aja. Po seketika teringat dengan gulungan Dragon Warrior dan kembali membukanya. Saat dibuka, gulungan itu hanya berisi lembaran kosong yang seperti kaca. Melihat bayangan dirinya ada di lembaran tersebut, Po semakin yakin bahwa dirinya adalah spesial. Dia yang kembali bersemangat kemudian pergi ke kuil untuk menyelamatkan Sifu. Di kuil, Sifu telah kedatangan murid pertamanya. Dan no basa-basi, pertarungan antara murid dan mantan guru pun berlangsung. Dengan mudah Tai Long mengalahkan Sifu. Setelah itu dia yang menyadari gulungan Dragon Warrior sudah tidak ada lagi di tempatnya, jadi marah dan terus mendesak Sifu. Dan tepat saat Tai Long akan menghabisi gurunya, Po datang menyelamatkan. Hey! Buddy, I am the Dragon Warrior. Melihat lawannya adalah seekor panda, Tai Long begitu terkejut dan merasa lebih pantas ada di posisi Po. Dengan cepat Tai Long memukul Po, mereka kemudian saling menyerang untuk merebut gulungan. Beberapa saat kemudian berhasillah Tai Long menjatuhkan Po dan merebut gulungan itu. Namun saat dia membuka gulungan tersebut, Tai Long shock karena tak ada tulisan apapun di dalamnya. Karena marah, Tai Long kembali memukul Po yang baru sadar dengan melumpuhkan sarafnya. Namun Po yang ototnya tertutup tebal dengan lemak tak merasa kesakitan, yang ada dia malah bisa menonjok Tai Long sampai terpental. Kali ini Po semakin lihai dalam melawan Tai Long. Dia bahkan menggunakan lemak di perutnya untuk membuat si lawan terpental ke langit. Selanjutnya, Po menggunakan jurus andalan Sifu, yaitu jurus genggaman jari busi. Dengan cara itu, akhirnya Tai Long berhasil dikalahkan. Kini semua warga mengakui bahwa Po adalah Dragon Warrior. Terlihat ayah Po juga merasa sangat bangga memiliki anak seperti Po. Master. Di sana, Po mendapati Sifu yang ternyata belum meninggal. Dia kemudian berterima kasih kepada Po karena telah berhasil membawa kedamaian untuk negeri ini, dan film pun selesai. Dulu di Cina ada sepasang merak yang menguasai kota Gongmen. Mereka juga yang telah menciptakan kembang api lalu membuat kebahagiaan untuk kota tersebut. Tapi anak mereka yang bernama Lord Sen mengambil jalan yang berbeda. Dia membawa senjata berbahaya dari api dan diduga akan membawa bencana untuk kota. Seorang peramal kemudian berkata kepada orang tua Lord Sen, jika suatu nanti akan ada seorang kesatria panda yang bisa mengalahkan Lord Sen. Lord Sen yang mengetahui hal itu pun berusaha membantai seluruh panda yang ada di kota, sampai membuat kedua orang tuanya kecewa lalu mengusirnya dari istana. 30 tahun kemudian, terlihat Po si kesatria naga. Kini dia sudah menjalani mimpinya sebagai kesatria bersama teman-temannya yang lain. Hari itu Po menemui Sifu untuk meminta tugas menjaga perdamaian. Tapi saat itu Sifu sedang melatih jurus kedamaian batin yang tentunya belum bisa dikuasai oleh Po. Tidak lama kemudian Tigris datang memberitahu Po jika desanya kini sedang diserang oleh para serigala bandit. Dengan cepat Po dan kesatria yang lain segera turun ke desa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Saat sampai di desa, terlihat para bandit itu sedang mencuri beberapa logam milik warga. Untungnya dengan keahlian dan kerjasama yang apik, Po dan kawan-kawan pun bisa mengalahkan mereka. Di pertarungan terakhir, Po hilang fokus saat melihat sebuah lambang pada lengan si bandit. Entah lambang apa itu, tapi gara-gara hal tersebut, Po mengingat sesuatu.
think I saw. Karena menurutnya ingatan itu ada hubungannya dengan masa lalu Po pun pulang menemui ayahnya. Dengan sangat hati-hati, Po bertanya kepada beliau, sampai sang ayah pun jujur jika dulu dia menemukan Po di sebuah keranjang. Karena tidak memiliki apa-apa selain lobak, ayah pun memutuskan untuk mengadopsi Po, merawatnya dengan penuh kasih sayang, serta memberi makanan yang enak hingga dia tumbuh dengan baik seperti sekarang. Kita beralih ke Lord Sen yang dulu sudah kita tahu bahwa dia telah diusir oleh ayahnya sendiri. Tapi kini dia kembali lagi dan dengan sombongnya menyuruh para master dan juga peramal untuk pergi karena tempat itu miliknya. Tapi karena para master tidak menyetujui itu, pertarungan pun terjadi. Sen yang tidak memiliki kemampuan kungfu yang setara dengan Master Badak pun menggunakan senjata buatannya untuk melawan hingga Master Badak pun tewas. Kabar tewasnya Master Badak sampai di telinga Master Shifu. Awalnya mereka tidak percaya dengan berita itu, karena sebelumnya belum ada yang bisa mengalahkan kungfu Master Badak. Shifu yang tidak ingin kekacauan ini berlanjut kemudian menyuruh murid-muridnya untuk menghancurkan senjata Lord Sen. Sebelum berangkat, Po sempat ragu bagaimana caranya dia bisa mengalahkan Sen, sedangkan Master Badak saja mati. Shifu pun meyakinkan Po hingga dia dan teman-temannya berangkat. Melewati perjalanan yang sangat panjang, sulit dan melelahkan, akhirnya mereka pun sampai di kota Gongmen. Di istana Gongmen, Shen meminta peramal untuk meramal dirinya lagi, tapi hasilnya tetap sama. Jika Sen pasti akan dikalahkan oleh kesatria panda. Di waktu yang sama pula, anak buah Shen melaporkan jika masih ada panda yang sekarang sudah menjadi seorang kesatria. Sen yang sudah marah pun menjadi semakin terbakar, lalu menyuruh anak buahnya itu untuk segera membawa Po ke hadapannya. Kembali lagi pada Po dan kawan-kawan, mereka sedang berusaha masuk ke kota tanpa diketahui oleh para serigala. Menggunakan barongsai nganggur, mereka perlahan masuk. Tapi di tengah jalan, Po melihat serigala sedang menghajar domba. Dengan caranya, serigala itu pun bisa dikalahkan. Tanpa disangka, domba itu memberikan info jika sekarang Master Ox dan Master Croc, sang legendaris Master Kungfu, sedang berada di penjara Gongmen yang awalnya mereka pikir keduanya sudah mati bersama Master Badak. Mengetahui hal tersebut, Po melanjutkan perjalanannya lagi, tapi sial, para serigala mempergokinya. Terjadilah aksi kejar-kejaran di antara mereka. Tapi berkat keahlian bersembunyi yang hebat, mereka berhasil sampai di penjara. Melawan dua serigala penjaga, lalu segera membebaskan Master Ox dan Croc. Tapi anehnya, mereka menolak ditolong karena tahu mereka pasti akan kalah. Po sudah berusaha keras untuk membawa mereka keluar, tapi semua itu sia-sia saja. Sampai tiba-tiba para serigala datang dan menyerang mereka. Po dan teman-temannya sudah berusaha untuk melarikan diri, tapi akhirnya mereka malah terkepung dan tertangkap. Para penjaga lalu membawa Po dan kawan-kawan ke hadapan Lord Sen. Di dalam sana terlihat Lord Sen sudah sangat ketakutan dengan sosok yang diramalkan akan mengalahkannya. Tapi ketika melihat Po yang asli, Lord Sen kembali menjadi sombong. Kesombongan Sen semakin terlihat ketika Po dengan bodoh dan cerobohnya menyangka jika benda mirip naga yang ada di hadapannya adalah senjata. Padahal yang asli mah yang ini. Lord Sen kemudian tertawa keras karena melihat lawannya tidak sepadan. Tidak ingin membuang waktu, Lord Sen menyuruh serigala untuk membunuh Po dan kesatria yang lain. Api sudah menyala, tapi mati, dinyalain lagi, tapi mati lagi. Ternyata inilah plan B milik Po. Mantis menipu para penjaga dengan memasukkan Mantis mainan ke dalam kurungan. Telah mendapatkan kesempatan, para kesatria pun berusaha untuk merebut senjata. Sedangkan Po berhadapan dengan Lord Sen.
Namun lagi-lagi Po kembali terganggu dengan simbol. Dia hilang fokus dan membuat Shen kabur menuju tempat lain yang sudah disiapkan beberapa senjata. Yang pada akhirnya meriam itu pun ditembakkan ke arah mereka semua. Akibat dari ledakan itu, Po hampir saja celaka. Tapi berkat pertolongan Tigris dan teman-teman yang lain, dia selamat. Tapi serangan dari para serigala tidak berhenti di situ. Mereka terus berusaha untuk kabur sambil menghindari serangan sampai berhasil kembali ke penjara Gongmen. Saat akan kembali bertarung, Tigris menolak Po untuk bergabung kembali. Soalnya si Po sedang tidak fokus untuk menjalankan misi. Padahal ada alasan lain yang lebih membaperkan. Ternyata Tigris tidak ingin Po kenapa-napa. Cie. Singkat waktu, para kesatria diam-diam masuk ke dalam markas Shen yang kala itu sedang bersiap untuk melakukan penyerangan besar-besaran. Mereka memiliki ide untuk menghancurkan seluruh markas agar rencana Shen gagal. Tanpa mereka tahu jika di tempat yang sama ada Po yang diam-diam ikut untuk menjalankan misi. Tapi gara-gara badan dia yang gendut, Po sedikit mengalami kesulitan. Tapi dia bisa dengan cepat masuk ke markas, lalu berhadapan dengan Lord Shen. Karena terus dihantui oleh simbol yang ada pada ekor Shen, Po menyuruh Shen untuk menceritakan semuanya, semua hal yang dia ingat pada masa lalunya. Shen hanya menjawab jika dia hanya melihat orang tua Po sedang mencampakkan Po. Lalu kemudian langsung menyerang Po, yang secara tidak sengaja menggagalkan rencana Tigris dan kawan-kawan. Padahal Tigris dan kawan-kawan sudah berhasil membawa api untuk meledakkan tempat tersebut. Tapi gara-gara melihat Po, Tigris berusaha keras mematikan api agar Po tidak terkena efek dari ledakannya. Tanpa melihat teman-temannya yang sedang sibuk di bawah, Po terus berusaha untuk mengalahkan Shen. Tapi dia terseret mesin, berkali-kali terkena serangan Shen dan anak buahnya hingga yang terakhir terkena tembakan meriam. Bukan hanya Tigris dan kawan-kawan yang menyangka jika Po sudah tewas, tapi Master Shifu juga merasakan hal yang sama. Namun lur keajaiban berpihak pada Po. Dia jatuh ke sungai lalu diselamatkan oleh domba peramal. Ketika sadar, Po terkejut saat melihat ada domba di hadapannya. Tapi walaupun begitu, dia bisa sembuh, bahkan diberitahu tentang hal yang selama ini dipertanyakan oleh Po. Tempat Po sekarang berada adalah desa yang dulu dihuni oleh para panda, termasuk Po dan keluarganya sebelum Lord Shen membantai mereka. Sedikit demi sedikit, Po pun mengingat beberapa hal tentang dia dan desanya dulu. Begitu indah dan sangat menyenangkan. Tapi kemudian menjadi mengerikan ketika Lord Shen dan para serigala datang membantai mereka semua, termasuk kedua orang tuanya. Karena begitu menyakitkan untuk mengingat seluruh masa lalunya, Po dengan sekuat tenaga menguasai jurus kedamaian batin dan terlihatlah. Ketika dulu ibunya berusaha membawa Po lari dan menyembunyikannya di suatu tempat, mengorbankan dirinya sendiri agar Po bisa selamat. Peramal yang tidak tega melihat Po sedih memberikan motivasi. Intinya gini, kisah hidupmu dulu boleh buruk dan menyedihkan, tapi yang terpenting lihatlah dirimu yang sekarang dan kembalilah untuk melanjutkan kisah ini, lalu pilih ingin jadi seperti apa nanti dirimu di masa depan. Keren banget ya kata-katanya. Po yang sudah mendapatkan kembali semangat dan kepercayaan dirinya pun pergi untuk menyelamatkan teman-temannya, yang dimana mereka sedang disekap oleh Shen dan anak buah. Dengan begitu banyak senjata yang dibawa, Shen berencana untuk menghancurkan seluruh kungfu yang ada di Cina. Tapi baru saja memulai penyerangan, Po datang dari genteng warga. Dia melompat melepaskan teman-temannya lalu berusaha keras melawan para serigala. Di tengah pertarungan tersebut, ternyata Master Ox, Croc, dan Master Shifu datang membantu. Lord Shen yang sudah sangat ketakutan menyuruh anak buahnya untuk menembak Po.
Tapi karena posisi Po dekat dengan serigala yang lain, anak buah itu menolak. Geram dengan jawaban si serigala, Shen pun turun tangan. Tanpa pandang bulu, dia menembakkan meriam, membuat Po dan kawan-kawan terpental ke sungai bersama serigala yang lain. Po yang tidak terima teman-temannya terluka berenang lalu meraih kapal yang terbalik. Untuk apa? Untuk mengendalikan lagi jurus kedamaian batin. Menganggap meriam yang ada di hadapannya hanyalah setetes air yang sangat mudah dia kendalikan. Bukan hanya sekali, tapi berkali-kali Po melakukannya, melempar balik meriam hingga kapal dan senjata milik Shen hancur lebur. Shen diam melihat semua yang dimilikinya hancur. Shen juga bertanya-tanya kenapa Po bisa berhasil menemukan kedamaian batin, padahal semua yang dulu Po punyai direnggut dengan sadis oleh Shen. Po menjawab dengan santai, jika semua luka pasti bisa sembuh. Tapi ternyata pernyataan itu tidak berlaku untuk Shen. Dia yang masih belum menerima kekalahan dengan cepat mengajak Po untuk berduel. Pertarungan itu sempat berlangsung sangat sengit. Tapi gara-gara kecerobohannya sendiri, Shen tanpa sengaja mematahkan penyangga dan membuat dirinya tertimpa meriam hingga tewas. Lalu pertarungan pun dimenangkan oleh Po dan kawan-kawan. Karena telah berhasil melaksanakan misi, Po pulang ke restoran milik ayahnya. Ayahnya sendiri yang sudah sangat rindu dengan Po pun langsung memeluknya dengan erat. Po sadar telah melakukan kesalahan. Dia pun berkata jika sekarang sudah menemukan jati dirinya. Mereka berdua lalu berpelukan sambil berlinangan air mata. Scene berpindah pada sebuah desa. Entah desa apa itu, intinya jauh dari desa Po yang sekarang. Di sana terlihat seekor panda tua. Dia berkata, "Anakku masih hidup." Dan film pun berakhir. Inner peace. Di alam roh terlihat Master Oogway yang sedang bermeditasi didatangi Kay, teman lamanya. By the way nih, ini adalah meet up-nya mereka setelah 500 tahun tak bertemu. Dan kedatangan Kay ke sini nih karena dia ingin merebut Chi-nya Master Oogway. Chi sendiri adalah roh atau energi yang mengalir di semua makhluk hidup. Sebelumnya, Kay telah mengambil Chi milik para guru kungfu lain di alam roh ini. Dan ini yang tersisa tinggal Chi-nya milik Oogway agar Kay bisa keluar dari alam roh. Setelah melakukan perlawanan, Oogway akhirnya kalah dan Chi-nya berhasil didapat Kay. Dan tak basa-basi, Kay segera masuk ke dunia fana. Sementara di kuil, Shifu mengatakan jika hari ini adalah terakhir kalinya dia mengajar para kesatria. Dia kemudian menyerahkan tugasnya kepada Po. Dengan berat hati, Po yang belum memiliki skill mengajar mengiyakan tugas itu. Namun ya kalian bisa lihat sendiri apa yang terjadi. Okay, let's switch it up and go high. I mean low. 5 kesatria menjadi babak belur akibat arahan yang diberikan oleh Po. Dia yang merasa gagal pergi menemui Shifu, dan Shifu mengatakan bahwa Po sebenarnya memiliki kehebatan di luar perkiraannya. Hanya saja tergantung Po sendiri, dia mau berlatih atau tidak. Shifu kemudian mengajarkan ilmu Chi kepada Po. Dia juga mengatakan bahwa pengendalian diri sangat penting sekali untuk ilmu Chi. Beralih ke Kay, berhasillah dia masuk ke dunia. Langkah pertama yang Kay lakukan adalah melepaskan 5 gioknya untuk mencari keberadaan murid-murid Oogway. Giok sendiri adalah batu yang isinya adalah Chi. Sementara Po kini sedang pulang ke rumah ayahnya. Dia yang sedang mandi kemudian didatangi ayahnya dan mereka sedikit berbincang. Namun tak lama kemudian restoran ayahnya tiba-tiba sangat berisik karena ternyata nih ada Lee Shen, ayah kandung Po yang datang ke sana. Di sini Lee Shen menyadari bahwa Po adalah anaknya yang bertahun-tahun hilang. Singkatnya, setelah jumpa kangen, Po mengajak ayah kandungnya ke istana.
Di sana Po memperkenalkan beliau kepada 5 temannya dan Shifu. Kemudian suatu kabar sampai di telinga mereka bahwa lembah sedang diserang. Mendengar kabar tersebut, mereka pun segera gas banter menuju ke lembah. Dan ternyata nih, yang menyerang lembah itu adalah Chi dari para master suruhan Kai. Karena perkelahian ini, Kai menjadi tahu siapa saja kesatria pengikut Oogway. Setelah para Chi melakukan tugasnya, Kai mengatur mereka semua agar kembali padanya. Sebelumnya karena Shifu mendengar para Chi berkata Kai, Shifu pun menjadi penasaran dan mulai mencari tahu tentang Kei. Sampai akhirnya dia menemukan sebuah informasi jika dulu Oogway pernah memiliki saudara seperjuangan yaitu Kei. Mereka memimpin sebuah pasukan besar sampai suatu hari Oogway terluka parah karena terkena serangan. Dan sebagai sahabat yang baik, Kei membawanya berhari-hari untuk mencari bantuan. Hingga sampailah mereka di desa rahasia para panda atau dikenal tempat kuno untuk berobat yang letaknya ada di puncak pegunungan. Para panda lalu menggunakan kekuatan Chi untuk mengobati Oogway. Sampai pada akhirnya ketika Oogway sembuh, para panda juga mengajarkan Oogway tentang ilmu Chi. Namun Kai yang juga diberitahu caranya menyalahgunakan kekuatan tersebut dan Oogway yang merasa bersalah kepada para panda berusaha menghentikan Kai. Sehingga pertarungan pun terjadi dan Kai berakhir di alam roh. Menurut buku yang Shifu baca, saat Kai berhasil masuk kembali ke dunia fana, maka hanya guru Chi sejatilah yang dapat menghentikannya. Karena hal tersebut, ayah kandung Po menawarkan diri untuk mengajarkan Chi kepada anaknya. Namun dengan syarat, Po harus ikut pulang bersamanya ke desa rahasia agar menemukan jati dirinya. Singkatnya, setelah berdebat panjang dengan ayah angkatnya, Po melakukan perjalanan panjang untuk ke desa rahasia. Alur maju beberapa jam setelahnya, Po yang akan makan terkejut karena ayah angkatnya bersembunyi di dalam tas. Dan akhirnya setelah sedikit berdebat dengan Li Shen, dia ACC-lah dia untuk bergabung on the way ke desa panda. Setelah melanjutkan perjalanan yang cukup panjang, sampailah mereka di tempat tujuan. Kedatangan Po disambut oleh para masyarakat panda. Dan sejak hari itu, Po mulai berlatih mencari jati dirinya sebagai panda. Dimulai dari menggelinding, makan menggunakan tangan langsung, menari, dan lain-lain. Sementara Mantis dan Bangau terlihat sedang melaksanakan tugas dari Shifu untuk mencari di mana keberadaan Kei. Mereka kemudian mencoba masuk ke sebuah kapal di mana sepertinya nih Kei berada di sana. Namun satu persatu kungfu yang membantu Mantis dan Bangau akhirnya berubah menjadi Giok karena rohnya diambil oleh Kei. Klimaksnya Mantis dan Bangau juga ikut berubah menjadi Giok karena mereka tak berhasil melawan Kei. Paginya setelah melalui hari yang cukup panjang, Po diajak ayah kandungnya ke rumah. Di sana, Li Shen menunjukkan hasil lukisannya yang menggambar almarhum istrinya kepada Po. Li Shen kemudian bercerita jika dahulu dirinya merasa memiliki segala hal yang dia inginkan. Namun seketika berubah ketika dia bersama istrinya memutuskan untuk menaruh Po ke keranjang buah demi keselamatan. Kemudian di istana, Shifu sedang khawatir dengan keadaan Cina, mengingat para guru Cina di sepanjang lautan Chi-nya sudah terambil oleh Kei. Malamnya dia yang tadi dibicarakan datang ke kuil bersama Chi-nya Bangau dan Mantis. Dan tak perlu waktu lama pertarungan antara Kei dan murid Oogway pun berlangsung. Pada pertarungan ini, Shifu awalnya hampir bisa melawan Kei. Namun saat akan melakukan serangan, dia yang melihat gioknya Oogway tiba-tiba lengah dan Kei memanfaatkan situasi itu untuk menyerang. Melihat Monkey serta Viper kalah dan sadar dirinya juga bentar lagi akan kenok, Shifu menyuruh Tigris kabur dan memberitahu kejadian ini kepada Po. Dan tak lama kemudian berhasillah Shifu dikalahkan oleh Kei.
Akhirnya pertarungan kali ini yang berhasil selamat adalah Tigris. Malamnya, Po terlihat sedang melatih ilmu Qingnya dengan mencoba memekarkan bunga. Saat dia sedang fokus-fokusnya, Tigris tiba-tiba datang dengan tergesa-gesa. Dia mengabarkan kepada Po jika Kei sudah menyerang semua guru di Cina termasuk Sifu. Mengetahui dia tak memiliki waktu yang lama dan tahu niat Kei akan membunuh para panda, Po akhirnya dengan cepat minta diajari Qi pada ayahnya. Namun si ayah lagi-lagi menjawab jika ini belum saatnya. Dan karena Po terus memohon, Li Shen akhirnya berkata jujur jika sebetulnya dia tak tahu cara bagaimana menggunakan ilmu Qi. Alasan si ayah berbohong adalah karena dia tak ingin kehilangan anaknya lagi dan juga ingin melihat Po berada di tempat yang aman. Po yang merasa kecewa dengan ayahnya pergi dan memanfaatkan emosinya untuk latihan bela diri. Sementara ayah angkat Po yang melihat anaknya bersikap tak seperti biasanya mendatangi Li Shen sambil berkata, "Anakmu marah padamu dan selamat datang di kehidupan orang tua." Li Shen kemudian bercerita bahwa Po barusan kecewa karena mengetahui ayahnya berbohong. Li Shen juga pesimis jika anaknya pasti tak akan memaafkan dia. Kemudian si ayah angkat menjawab bahwa dalam kondisi yang seperti ini, Po membutuhkan peran kedua orang tuanya untuk menyemangati. Dan paginya dua ayah hebat itu menemui Po bersama penduduk panda lainnya. Mereka berkata bahwa semua warga di sini bersedia untuk membantu Po melawan Kei. Maka dari itu Po yang kembali semangat mengajari semua warga berlatih kungfu. Tapi kali ini berkaca dari kegagalan kemarin, dia mengajari para penduduk menggunakan kegiatan yang biasa mereka lakukan di setiap harinya. Tak lama kemudian Kei datang ke desa panda. Dia yang menemui Po langsung mengeluarkan semua Qi yang dimilikinya. Dan saat itu juga pertarungan pun berlangsung. Po langsung dibantu para warga yang sudah berlatih kungfu. Terlihat para kungfu panda menggunakan caranya masing-masing untuk melawan para musuh. Kemudian Po yang melihat Kei langsung menemuinya. Menggunakan jurus kelingking wuxi, Po berniat akan mengembalikan Kei ke alam roh. Namun itu tak berhasil karena jurus tersebut hanya berfungsi untuk makhluk fana, sedangkan Kei adalah seorang roh. Po kemudian diserang habis-habisan oleh Kei, hingga akhirnya Po terlempar jauh dan dia yang berpikir akan kalah menyuruh kedua ayahnya dan seluruh warga panda pergi dari sini karena tempat ini sudah tak aman. Namun tiba-tiba Po memiliki ide. Dia yang menggarisbawahi bahwa jurus wuxi hanya dapat digunakan oleh makhluk dunia fana. Akhirnya Po berpikiran untuk membawa Kei bersamanya pergi ke alam roh. Dalam kata lain, Po mengorbankan dirinya untuk seluruh warga. Singkatnya, Po dan Kei sudah sampai di alam roh. Kei yang murka semakin agresif dalam menyerang Po hingga panda gemuk itu berhasil diikat dan akan diserap Qi-nya. Nyawa Po kini sudah di ujung tanduk. Dia sudah stuck, tak bisa berbuat apa-apa lagi dan hanya bisa menunggu sebuah keajaiban. Hingga akhirnya Li Shen mengajak para kungfu di desanya mencoba mengeluarkan kekuatan Qi untuk menyelamatkan Po. Dan saat semuanya sudah berkonsentrasi, di dunia roh terlihat Po yang tadi hampir mati, kini berhasillah dia bebas dari perangkap Kei. Po juga yang tadinya bugil sekarang sudah memakai topi dan baju berwarna keemasan. Kei yang terkejut bertanya siapa kau pada Po. Dia kemudian menciptakan jurus naga, di mana dengan jurus tersebut Po bisa terbang bersama dengan Qi naganya. Kelihatannya Kei begitu sangat ingin mengalahkan Po. Dia terus berusaha untuk mengambil Qi yang sangat kuat yang ada pada dalam diri Po. Mengetahui hal tersebut, Po pun memberikan Qi naga besarnya kepada Kei. Tapi yang terjadi adalah
Okoye malah musnah karena dia tak bisa menampung chi yang sangat kuat dari Po. Secara bersamaan saat Kay lenyap, para makhluk-makhluk yang berhasil diambil chi-nya oleh Kay kini telah kembali normal. Sementara Po yang masih ada di alam roh didatangi oleh Chigyoknya Okoye. Po sangat senang dapat bertemu lagi dengan Okoye. Di sana Po bertanya alasan Okoye mengangkatnya sebagai kesatria. Kemudian Okoye menjawab jika dia melihat masa depan kungfu ada pada Po. Lalu Okoye yang bangga dengan Po memberikan tongkat emasnya kepada Po. Dengan tongkat yang sudah bersama Po, Okoye berharap Po dapat menggantikan dirinya di dunia fana. Kemudian dengan tongkat itu Po kembali pulang. Terlihat dua ayahnya merasa begitu senang melihat anaknya selamat. Para warga di sana juga merasa bahagia dan sangat berterima kasih atas keberanian yang Po lakukan. Setelah itu Shifu mendatangi Po untuk minta diajari ilmu chi. Dan karena Po pandai yang baik, esoknya dia mengajari ilmu chi kepada Shifu serta seluruh penduduk desa. Dengan begitu film pun selesai. Sangat membuat kita nostalgia kan filmnya? Kalau dipikir-pikir gimana? Mending flashback film apa mantan? Kalau Mbak Yani sih jelas film, walaupun dulu nonton filmnya bareng mantan. Oke, dari Kai kita belajar untuk tidak serakah, tidak menyalahgunakan sebuah ilmu dan bersyukur dengan apa yang kita punya. Kurang lebih itu sih pesan yang Mbak Yani ambil dari film ini. Yaudah lur, sekian dulu dari Mbak Yani. Bye and see you.